Ya, Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan pada malam ini kita akan beribadah. Namun sebelum kita lebih lanjut, mari kita meminta pertolongan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan mau beribadah ya Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan, berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Ya baiklah Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan lewat lirik lagunya Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Mari kita menyanyi. Apapun yang terjadi, kami mau tetap cinta Engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku
selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Sampai selamanya. Puji nama Tuhan atas pujian yang sudah kita bawakan kepada Tuhan. Dan tibalah waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi dengan lirik lagu Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Mari kita menyanyi. Seperti
Tuhan atas pujian yang sudah kita nyanyikan. Dan biarlah hati kita seperti rusa yang rindu akan sungai. Ya, demikian juga jiwa kita, hati kita rindu akan kebenaran firman Tuhan. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan membaca dan merenungkannya, terlebih dahulu mari kita minta pimpinan Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, Tuhan yang kami sembah, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Baik itu hamba-Mu yang akan menguraikannya, urapi hamba-Mu, mampukan hamba-Mu ya Tuhan Yesus untuk menguraikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Baik, berkati juga saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang ada di rumah, yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, biarlah Tuhan juga urapi, Tuhan juga mampukan untuk mengerti dan memahaminya serta melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah melalui kebenaran firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, baiklah, kita akan membuka firman Tuhan di dalam Filipi pasalnya yang keempat. Ya, Filipi pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya, firman Tuhan berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 20, firman Tuhan berkata dengan perikop di atas, terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Ya, puji nama Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca. Yang dikatakan berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Iya, pembacaan kita di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya ingin mau menyoroti di ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13, yaitu menjadi suatu perenungan buat kita bersama pada malam ini. Dikatakan di ayatnya ke-12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Lalu di ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku.
Ya, kalau kita perhatikan di ayatnya yang ke-12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Artinya di sini Rasul Paulus pernah mengalami kekurangan dan pernah juga mengalami kelimpahan. Nah, di dalam kita bisa lihat bagaimana perjalanan Rasul Paulus ini ketika dia memberitakan Injil. Nah, tentunya di dalam pemberitaan Injil yang dia jalankan, tentunya ada saja tantangan dan rintangan yang dia alami. Ya, salah satunya mungkin dia mengalami yaitu namanya kekurangan, dan dia juga mengalami yang namanya kelimpahan. Nah, dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Artinya tidak ada suatu rahasia yang dirahasiakan oleh Rasul Paulus, baik itu di dalam dia kekurangan, baik ya di dalam ya berkelimpahan, baik ketika ia dalam kelaparan, seperti itu. Artinya dalam sepanjang kehidupan Rasul Paulus mengalami dinamika kehidupan. Ada waktu-waktu tertentu dia ada di atas, ada waktu-waktu tertentu dia ada di tengah-tengah, ada waktu-waktu tertentu ia ada di bawah dan merasa terjepit dan merasa menderita, seperti itu. Namun segala sesuatu yang dialami oleh Rasul Paulus, baik itu kelimpahan, baik itu kekurangan, dia menyerahkan segalanya itu kepada Tuhan, dan dia menikmati semuanya itu karena Tuhan. Makanya dikatakan ayat yang ke-13 ini, saya yakin ayat 13 ini adalah ayat yang mungkin mayoritas orang Kristen mengandalkan ayat ini ketika dalam keadaan terjepit, atau dalam keadaan susah, atau dalam keadaan menderita, atau dalam keadaan sakit. Nah, dikatakan di sana bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, segala perkara. Artinya dalam segala perkara di sini artinya apa? Perkara apa? Ya, kalau kita lihat perkara apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Ya, perkara apa di ayatnya ke-12, yaitu apa? Perkara mungkin hal kekurangan, hal kelimpahan, ya kan? Jadi dalam segala perkara, ya, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Jadi hal-hal yang inilah, perkara-perkara inilah yang dialami oleh Rasul Paulus, entah itu perkara itu kekurangan, entah perkara itu kelimpahan, ya kan? Tetapi ia dapat menanggung semua itu. Oleh karena apa? Oleh karena diberikan kekuatan oleh Tuhan, maka dia mampu menanggung semua itu. Makanya dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi segala perkara, terutama perkara hal-hal yang mungkin perkara yang susah, yang sulit, Tuhan memberikan kekuatan kepada Rasul Paulus untuk menanggung semua itu. Maupun juga perkara dalam hal kelimpahan, Tuhan juga memberikan kekuatan kepada dia, ya kan, untuk apa? Untuk menanggung semuanya itu, ya kan? Untuk menanggung semua itu. Kenapa? Kenapa kok di dalam perkara yang kelimpahan harus kita tanggung? Kita harus tahu bahwa di dalam kelimpahan, ya kan, orang bisa mengandalkan kekuatannya sendiri, sehingga ia tidak lagi mengandalkan Tuhan, ya kan. Banyak orang, ya, ketika dia merasa dirinya penuh dengan kelimpahan, penuh dengan berkatlah seperti itu. Tetapi ketika mereka menikmati kelimpahan itu, mereka lupa akan Tuhan. Dan ini adalah suatu perkara yang juga sangat berbahaya, terutama bagi kita orang yang percaya. Kita juga harus berhati-hati di zona nyaman kita. Di mana zona nyaman itu kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan berkelimpahan. Nah, bisa jadi orang akan lupa akan Tuhan. Kenapa? Mereka lupa akan Tuhan karena mereka menikmati kenikmatan kelimpahan itu. Dan ini juga sesuatu yang bisa berbahaya, yang bisa memisahkan kita dari Tuhan.
Demikian juga di dalam hal kekurangan. Orang bisa akan lupa akan Tuhan ketika dia mengalami kekurangan. Kenapa? Orang bisa menyimpang dari hidupnya karena mereka tidak tahan dengan penderitaan itu. Akhirnya apa? Akhirnya mereka juga bisa jauh daripada Tuhan. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa segala perkara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mungkin hari-hari yang kita jalani hari ini penuh dengan problem, penuh dengan masalah, tetapi mari andalkan Tuhan dalam hidup kita, karena segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada Tuhan. Jadi di sini Rasul Paulus mengandalkan Tuhan dalam segala perkara apapun. Dia mengandalkan Tuhan ketika dia berkelimpahan. Dia mengandalkan Tuhan ketika dia di dalam kekurangan. Kenapa? Di dalam kelimpahan jangan sampai dia lupa akan Tuhan oleh karena kelimpahan itu. Tapi di dalam penderitaan yang dia alami, jangan sampai dia melupakan Tuhan atau dia marah kepada Tuhan karena penderitaan yang dialami itu. Tetapi disinilah Rasul Paulus membuktikan bahwa dalam keadaan apapun Rasul Paulus tetap mengandalkan Tuhan. Makanya di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18 berkata bahwa dia mengajarkan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus juga mengajarkan bahwa ia mampu bersyukur dalam segala hal. Dan ia mengajarkan kepada kita bahwa bersyukurlah dalam segala hal. Dan sinilah bukti bahwa Rasul Paulus dapat mengandalkan Tuhan dalam segala hal apapun, baik itu dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Demikian juga kehidupan kita. Mari kita tetap andalkan Tuhan. Baik kita dalam keadaan kita sehat, baik dalam keadaan kita berkelimpahan, maupun dalam keadaan mungkin kita kurang sehat, mungkin kita sakit, mungkin kita sakit mungkin kita sakit dan kita menderita, mungkin karena ekonomi kita yang mungkin sekarang ini dalam hal mungkin menurun seperti itu. Ya, tetap kita mengandalkan Tuhan dan yakinlah bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati itu semuanya dengan baik. Rasul Paulus sudah membuktikannya bahwa segala perkara yang dialaminya dapat ditanggungnya di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada dia. Demikian juga kita orang percaya juga akan diberikan kekuatan oleh Tuhan kepada kita untuk menanggung segala perkara-perkara itu. Kenapa? Kita harus kuat di dalam Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Dan itu jangan pernah putus kita mengandalkan Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menguatkan kita bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Percayalah, penderitaan yang kita alami, kesusahan yang kita alami hari ini, Tuhan turut bekerja, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kemampuan kepada kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, oleh karena kasih dan pimpinan-Mu ya Tuhan, yang senantiasa menjaga dan melindungi kami, memberkati serta menolong kami. Sekarang ini Tuhan, firman-Mu Tuhan telah hamba-Mu bentangkan. Bila kuasa daripada Roh Kudus-Mu ya Tuhan, ia akan menyempurnakannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Dan bila firman Tuhan ini menjadi rema di dalam kehidupan kita dan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita dan menjadi kekuatan dalam kita menjalani hari-hari kita. Dan tibalah waktunya kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan, memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dan kita akan menyanyi dengan lirik lagu Bapa yang Kekal. Mari kita menyanyi.
Puji nama Tuhan atas pujian yang sudah kita nyanyikan bersama. Dan tibalah waktunya kita akan berdoa bersama-sama. Dan mari kita berdoa, saya pimpin. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, Tuhan yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada malam hari ini Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kasih dan pimpinan-Mu ya Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi kami, memberkati kami serta menolong kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan Engkau, dan kami juga boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, sebelum kami menyatakan lebih dalam lagi ya Tuhan, kami mau datang berdamai kepadamu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan yang tidak berkenan kepadamu ya Tuhan. Sucikan dan layakkan kami ya Tuhan, dan ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa ya Tuhan Yesus buat seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, yang hari ini Tuhan yang dalam keadaan sakit ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Mungkin hamba-Mu tidak dapat menyebutkan satu persatu nama mereka ya Tuhan, tetapi Engkau tahu ya Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarlah Engkau ya Tuhan Yesus melawat mereka ya Tuhan, baik yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit, yang terbaring lemah di rumahnya, maupun juga yang saat ini menjalani pengobatan keluar daerah. Biarlah Tuhan melawat mereka, Tuhan menjamah mereka, Tuhan memberikan kekuatan buat mereka, Tuhan memberkati kesehatan buat mereka. Kami juga berdoa buat para medis, dokter, perawat yang bekerja. Biar melalui penanganan mereka, Engkau berikan hikmat. Biar melalui penanganan mereka, mereka boleh merasakan kesembuhan daripada Tuhan. Kami juga mohon Tuhan berikan kekuatan iman yang teguh, sehingga mereka dimampukan, dikuatkan dalam menghadapi sakit penyakit mereka ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan di dalam setiap pekerjaan mereka, apapun profesi mereka, baik mereka yang sebagai petani, baik mereka yang sebagai nelayan, baik mereka yang sebagai pegawai negeri sipil, yang bekerja sebagai karyawan swasta, dan apapun bentuk profesi dan pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan memberkati mereka di dalam mereka menjalani setiap tugas dan pekerjaan mereka. Dan biarlah mereka dimampukan dalam menjalankan tugas dan pekerjaan mereka, diberkati di dalam menjalankan tugas dan pekerjaan mereka. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat anak-anak kami ya Tuhan, di dalam menjalani kehidupan mereka, baik itu yang menjalani pendidikan, mulai dari PAUD, mulai dari TK, dan mulai dari SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Bahkan ada yang menempuh perguruan tinggi ke luar daerah maupun juga ke luar negeri. Biar Tuhan memberkati kecerdasan buat anak-anak kami, memberkati kepintaran, kemampuan buat mereka di dalam mereka belajar, dan biarlah masa depan mereka Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan mengandung. Biarlah Tuhan juga memberkati buah kandungan mereka, dan biarlah Tuhan menuntun mereka, memberikan kekuatan buat ibu-ibu yang mengandung. Dan biarlah Tuhan menuntun mereka ketika mereka melahirkan, dan mereka boleh melahirkan dengan selamat. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan, seluruh program-program yang ada dalam gereja, biarlah Tuhan menuntun semuanya, sehingga semua program-program yang ada dalam gereja boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah Tuhan menyertai dan menuntun semua tim pengembalaan bersama dengan badan pengurus jemaat yang mengelola pelayanan yang ada dalam gereja. Biarlah semuanya diberikan kemampuan, kuasa dan urapan daripada Tuhan, sehingga pelayanan yang ada boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa buat pelayanan penginjilan yang ada dalam gereja. Biar Tuhan juga menuntun semuanya, sehingga semua pelayanan penginjilan boleh berjalan dengan baik, dan banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan, yang dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, ada banyak yang ingin kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Namun sebelum timbul dalam mata batin hati kami, Tuhan sudah mengetahuinya. Kami yakin dan percaya
Tuhan akan memenuhi setiap keperluan dan kekurangan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini harapan kami. Sempurnakanlah di dalam nama Tuhan Yesus, penebus juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.